من الله مفترنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وانشر علينا بركتك والبسنا لبسابك وعافيتك وعلمنا من لدنك علما نافعا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم الشيخ العالم الفضيل سعيد بن جمال الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين وأعمدنا بمدده وأنواره وأصبره في الدارين آمين. Faslun, yaitu satu pasal dalam pembahasan barang siapa orang yang rusak wudunya, dalam menjelaskan perkara yang haram dengan hadas bagi orang yang hadas besar ataupun hadas yang kecil ataupun yang hadas yang sedang. Maninta qadu wudu wa haruma ala arba'ati asya'. Maninta qadu wudu, barang siapa yang rusak wudu, yaitu wudunya orang. Pertama, orang tersebut punya wudu lalu rusak, batal. Rusaknya entah itu bersentuhan yang bukan muhrimnya, ataupun tidur yang tidak duduk, ataupun dia kentut, itu namanya rusak. Haruma alai arba'atu asya', maka haram bagi orang yang rusak wudunya alias tidak sudah batal wudunya. Arba'atu asya', yaitu 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama, as-sholatu, yaitu sholat. Sholat tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudu itu sholat. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah tidak boleh. Qobliyah, ba'diyah, duha, ataupun sholat jenazah tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudu. Karena Allah Ta'ala tidak menerima sholatnya salah satu kalian semua apabila hadas, apabila tidak punya wudu, sehingga sampai kalau mau diterima sholatnya kecuali sampai itu berwudu. Sebagaimana dalam sebuah hadis di khabari sahih ini, yang hadis yang diceritakan Imam Bukhari Muslim. Ayatullah salat ahadikum, tidak menerima Allah Ta'ala salat ahadikum, salatnya salah satu kalian semua. Tidak hadas, apabila hadas, kentut umpamanya itu hadas. Contohnya tidur tapi punya wudu itu hadas. Hatta yatawaddu, sampai yaitu berwudu. Jadi salah satu diterima sholat kita, salah satu yaitu yang mau diterima sholat kita punya wudu. Jadi kalau orang hadas, jangankan sholat fardhu, sholat sunnah tidak boleh, haram. Wa tawafu nomor 2, yaitu tawaf fardhu ataupun sholat tawaf sunnah. Seperti tawaf qudum. Karena tawaf itu hukumnya posisinya laksana sholat. Artinya sholat harus punya wudu, tawaf harus punya wudu. Dia khabari Hakim, sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis yang diceritakan Imam Hakim. At-tawafu bimanzilatis sholati. Sholat tawaf itu posisinya laksana sholat. Kalau sholat harus punya wudu, berarti tawaf harus punya wudu. Jadi bagaimana kalau sekarang posisinya kita berdesak-desakan, saking banyaknya orang di Mekah, berarti kita harus punya wudu. Kalau batal di situ kita ikut madzhab Hanafi. Kalau madzhab Syafi'i batal wudu kita. Saking banyaknya, saking ramainya orang tersebut. Nomor 3, wa mas'ul mushaf wa hamluhu. Juga nomor 3, megang Al-Qur'an wa hamluhu, dan membawa Al-Qur'an. Haram bagi orang yang hadas. Haram bagi orang rusak wudunya. Haram bagi orang yang rusak wudunya, artinya tidak punya wudu, megang Al-Quran, membawa Al-Quran itu haram. Haram. Mushaf itu apa? Setiap perkara yang ditulis dalam itu mushaf itu namanya. Mushaf itu aslinya lembaran itu mushaf. Papan tulis, ditulis Al-Quran, kita nulis kulhu itu kan sebagian dari Al-Quran, itu haram kita megang. Membawa itu haram. Yang dinamakan Quran mushaf itu apa? Kullu ma kutiba alaihi Qur'an lidrajatin wala umudan wala lauhan aw jildan aw qirtasan. Kita dalam
buku kita tulis Al-Quran, kita nggak punya wudhu, rusak wudhu kita, nggak boleh kita pegang. Itu mushaf hukumnya itu, nggak boleh. Umpama di tiang kita tulis Al-Quran, tulis kulhu umpama, atau di tiang kita tulis Fatihah. Fatihah itu kan sebagian dari Al-Quran. Lalu kita megang tiang, maka tidak boleh, haram hukumnya. Makanya Imam Nawawi di sini mengatakan yang dimakan mushaf, kullu ma kutiba alaihi Qur'an di darasatin walau umudan, walaupun pilar itu pampang, au lauhan, atau lauh itu papan tulis, nggak boleh. Makanya hati-hati kalau nggak punya wudhu, jangan sampai megang Al-Quran ataupun perkara sesuatu yang ditulis Al-Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi 4 perkara ini haram bagi orang yang rusak wudhunya. Pertama sholat, nomor 2 tawaf, nomor 3 megang Al-Quran, nomor 4 wahamluhu, dan membawa Al-Quran, membawa mushaf. Bukan hanya saja Quran yang sampai 30 juz itu, sebagian aja. Makanya Imam Nawawi kasih contoh, walaupun papan tulis ditulis kulhu atau walaupun papan tulis yang kita tulis umpama Fatihah, kita membawa itu haram, itu kita memikulnya itu haram. Artinya kalau kita paksakan posisi wudhu kita rusak alias tidak punya wudhu, maka kita dosa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah bin Husain bin Tahid bin Muhammad bin Hashim bin Alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sulam faslun, yaitu satu pasal di dalam menjelaskan ibadah haji nusuk. Yajibul hajju wal umratu fil umri marratan. Yajibu wajib al hajju, yaitu haji, wal umratu, dan umrah, maratan fil umri, dalam satu seumur hidupnya, maratan, satu kali. Bagi siapa? Al muslimi, bagi orang muslim. Orang muslim yang bagaimana? Al hur, yang merdeka, al mukallafi, yang mukallaf, al mustati, juga yang mampu, bima, dengan satu perkara, yusilu, yang bisa menyampaikan perkara kepada orang, wa yuruddu, dan juga mengembalikan perkara kepada orang, ila watani, kembali kepada tanah airnya, fadilan, dan juga harus lebih, andainihi, dari hutangnya orang, wa maskanihi, dan juga tempatnya, dia punya tempat, wa kiswati, dan juga lebih dari pakaiannya, allaiki nabi, yang pantas semuanya dengan orang, wa mu'natiman, juga biayanya orang lain, alih, yang wajib kepada orang, mu'natu, yaitu membayar, mu'natu, yaitu memberi biaya kepada orang lain, mu'natadabi, di waktu berangkatnya orang, wiyabi, dan pulangnya orang. Maksudnya begini, haji itu wajib, umrah itu wajib, jangan dikira umrah itu jalan-jalan, itu wajib umrah itu. Bagi siapa? Bagi orang muslim. Orang muslim. Jadi kalau orang kafir tidak wajib. Orang kafir tidak wajib haji walaupun dia mampu. Orang kafir tak wajib umrah walaupun dia mampu. Orang kafir tidak wajib zakat, dia wajib puasa, tidak wajib yaitu sholat. Yang wajib bagi orang kafir itu masuk Islam terlebih dahulu. Di saat dia masuk Islam, maka perintah-perintahnya Allah dalam Islam semuanya jadi otomatis wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kadang orang tuh mengira yang wajib itu haji saja, padahal tidak. Bukan cuma haji. Haji itu wajib, umrah itu wajib. Perbedaannya, kalau umrah itu bukan rukun Islam, kan begitu. Kalau haji dimasukkan rukun Islam. Juga apa? Kalau wajib ada, kalau haji itu ada mabit.
Kalau haji itu ada mabit di Musdalifah. Haji itu kalau masalah tawaf sama. Haji ada tawafnya, umrah ada tawaf. Haji ada sa'inya, umrah juga ada sa'inya. Allah. Makanya kalau kita mampu, sedangkan haji sekarang kan lama antrinya. Antrinya tuh lama. 10 tahun, 20 tahun. Jadi kalau kita mampu, ya umrah itu wajib. Umrah itu wajib, dapat pahala wajib kita. Dapat pahala wajib. Kalau toh kita mampu tidak umrah, kita punya hutang sama Allah. Juga haji dan umrah itu berapa kali yang wajib seumur hidupnya cuma 1 kali. Fil umri maratan, yaitu cuma 1 kali. Bagi orang muslim yang merdeka, kalau bukan orang muslim tidak wajib walaupun dia mampu. Juga haji tersebut wajib dan umrah bagi orang yang merdeka. Kalau budak apapun bentuknya tak wajib. Baik budak kin, budak mukatab, budak muba'at, apapun bentuk budak, dia tidak wajib haji. Ataupun dia tidak wajib dia umrah. Juga haji tersebut apabila tidak punya hutang. Kalau dia belum punya tempat, kalau seumpama dia belum punya tempat, umpama dia berangkatnya mampu, pulangnya tidak mampu, maka tidak wajib haji. Pulangnya dia berangkatnya dia mampu, pulangnya dia tidak mampu. Juga haji ini yang wajib dan umrah sekiranya pulang perginya dia mampu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu yang wajib bagi orang yang mampu pulang perginya. Kalau toh dia mampu tapi dia sakit-sakitan, tidak wajib juga ya haji. Karena haji itu dan umrah berhubungan dengan 3 perkara. Yang pertama berhubungan dengan kesehatan. Juga ada berhubungan dengan harta. Kan terkadang ibadah dalam Islam ini dibutuhkan badaniyah. Ibadah dinamakan ibadah badaniyah. Contohnya seperti sholat. Itu walaupun nggak punya uang, bisa kita sholat. Ibadatun badaniyatun. Nomor 2, yaitu dalam ibadah itu tidak dibutuhkan kesehatan, tapi maliyah terus. Ibadatun maliyatun, contohnya seperti zakat. Itu bagi orang yang mampu, harta keluarga. Nomor 3, dalam Islam ini ada terkumpul dengan kesehatan, ibadatun badaniyatun wa ibadatun maliyatun. Contohnya seperti haji. Ini harus terkumpul nih. Sehat badan, sehat, tidak punya harta nggak wajib berangkat. Punya harta badan kita tidak sehat juga nggak wajib. Jadi terkumpul sudah 2 ibadah ini. 2 perkara terkumpul dalam haji dan dibutuhkan 2 perkara, yaitu badan harus fit, sehat, dan nomor 2 dibutuhkan apa? Dibutuhkan harta. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan dikira orang umrah tuh jalan-jalan. Jangan, bukan itu hukum wajib. Hukum wajib orang jarang mampu. Dan juga haji dan umrah wajib sekiranya dia mampu, dia nggak punya utang. Kalau berutang Ustaz, ya sah, cuma tidak wajib dia. Andai kata dia umpama ada Zaid, kalau berutang dia bisa. Apakah kena hukum wajib? Tidak. Tapi kalau seumpama dia berangkat haji ataupun umrah, bisa menggugurkan kewajiban, bisa dia udah mampu nanti. Mengapa? Karena udah dia melaksanakan haji. Melaksanakan haji. Artinya haji dapat pinjam uang haji. Atau umroh dapat pinjaman uang. Jadi kalau dia tuh nanti kembali ke Indonesia atau kembali ke tanah airnya lalu dia kaya, udah gugur dari kata-kata kewajiban. Allahumma sholli ala Muhammad. Juga haji dan umroh tersebut dia harus nggak punya hutang.
Kalau punya utang, bayar utang dulu, jangan haji ataupun jangan umroh. Dia juga punya tempat, dia punya juga dia punya pakaian. Juga apalagi dia juga tidak menyia-nyiakan kewajiban yang ada. Contohnya, saya punya istri, kalau memang sekiranya istri saya kelaparan, anak saya kelaparan, minta-minta, enggak wajib saya haji ataupun umroh. Jadi haji ini berhubungan dengan kepribadiannya, juga dengan bersangkutan dengan kewajibannya. Sekiranya apa yang ditinggal itu aman-aman saja. Makanya semoga kita sehat, walafiat zahir batin, diberikan harta yang banyak untuk menegakkan ibadah haji dan umroh. Karena ini walaupun kita punya harta, kalau badan kita sakit stroke tidak bisa kita haji, tak wajib. Tapi kalau mati kita wajib dibadalkan, digantikan. Ada Z, sewaktu kayanya dia memang stroke, mati Z, badalkan aja, gantikan ke orang ini, kamu ya saya berangkatkan haji untuk menggantikan orang tua saya, boleh? Allah, walau di baik dia wasiat ataupun tidak, wasiat itu tidak terjadi kalau perkara yang wajib, nggak jadi. Contohnya, saya nanti kalau mati hajikan ya, hajikan memang wajib haji. Jadi wasiat itu tidak terjadi dari dua hal. Wasiat perkara yang wajib, nomor dua wasiat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nadar. Nadar tidak wajib. Nadar itu tidak wajib dilaksanakan apabila bentuk maksiat. Tidak wajib. Allah. Jadi dalam haji dan umrah itu wajib bagi orang muslim, bagi orang yang merdeka seumur hidup satu kali, bagi orang yang mampu pulang perginya, juga aman di perjalanannya. Oh, dia punya harta, badannya sehat, tapi perjalanannya tidak aman, tidak wajib juga. Contoh ada begal, atau dirampok, atau dibunuh sekiranya, maka tidak wajib. Makanya semoga kita ditakdirkan oleh Allah berkali-kali menginjak tanah suci Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Walhasil taklim. Walhasil kitab taklim itu banyak, kitab taklim itu banyak. Cuma yang terkenal karena Imam Az-Zarnuji. Syekh Masyari dia punya kitab taklim juga. Nama kita taklim itu banyak. Cuman yang paling terkenal dari madzhab Hanafi yaitu Imam Az-Zarnuji. Taklim itu bukan dari madzhab Syafi'i, bukan. Dari madhab Hanafi, Imam Zarnuji. Namanya dirahasiakan. Zarnuji itu nama sukunya. Umpama kita Al-Maduri. Mengapa kok tidak dinampakkan? Ini sebagian mu'alif atau pengarang kitab terkadang tidak mau ketahuan siapa namanya. Jadi Imam Zarnuji itu bukan nama aslinya. Itu ada nama aslinya. Cuma dicapai sekarang tidak ketahui siapa yang Zarnuji itu nama yang asli. Ini Zarnuji ini nama sukunya atau bangsanya. Banyak karena tidak tahu disebut Al-Imam Zarnuji. Falhasilu adapun pokoknya annau sungguhnya thalibul ilmi orang yang mencari ilmu. Yatlubu yaitu mencari orang mencari ilmu. Thalibul ilmi ridahu kepada yaitu ridhonya guru. Tanpa ridhonya guru kita bukan jadi siapa-siapa. Jadi kalau ada santri melocor ke kiri berarti dia salah satu yang tidak dapat ridho dari guru. Makanya semoga kita semua dapat ridhonya dari guru sehingga ilmu kita barokah manfaat anak keturunan kita sampai hari kiamat. Amin Allahumma. Orang mencari ilmu itu wajib. Di saat sudah mencari ilmu, di situ tanda tanya apakah ilmu kita barokah ataupun tidak. Makanya
Jangan henti-henti kita semua. Kita mendoakan guru kita. Kita mendoakan guru kita. Tanda-tanda ru yang nyambung sama guru, dia selalu ingat sama gurunya. Dia selalu mengirim Fatihah sama gurunya. Itu tanda-tanda ru yang nyambung. Seorang santri, kata Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, aku tidak pernah melihat seorang santri yang rugi, yang celaka, yang rugi apabila dia berhubungan sama gurunya, hubungan erat sama gurunya. Ta'alluq bisyaihi, dia berhubungan erat, baik dohirnya ataupun ruhaninya. Tidak ada satupun santri yang rugi. Tidak ada pun santri yang celaka. Aku belum melihat aku kepada santri yang celaka apabila hubungan sama gurunya itu baik. Allah, susah. Kalau kita sampai tidak dikenal sama guru itu gimana nanti kita? Allah, an-naus sungguhnya talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Yatlubu, yaitu mencari, orang talibul ilmi, ridha'u, yaitu gurunya. Ya ridha'u, ridhonya guru. Ridhonya guru. Wajitanibu, dan juga menjauhi orang yang mencari ilmu, sakhatahu, satu perkara yang guru murkai. Lakukan perkara-perkara yang dicintai guru walaupun tidak diperintah, tapi jauhi perkara-perkara ataupun sesuatu yang tidak diridhoi oleh guru. Wa yamtasilu amrahu, dan juga bagi seorang santri talibul ilmi, yang mencari ilmu, baik itu mondok ataupun di luar pondok. Makanya saya tuh sampai sekarang saya ngaji. Kalau ada ulama saya ngaji. Kalau saya ke pondok, saya luangkan waktu saya tuh ijtima wal mustami, saya mendengarkan, saya duduk. Seperti kemarin ke Madura duduk saya. Karena kalau bukan tanpa guru, kita bukan siapa-siapa. Kita makanya Kiai Karor Lenteng itu pernah berkata itu Kiai Karor Lenteng itu santrinya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kalau kepada guru putranya saya pernah berguru langsung, Sayyid Ahmad. Waktu umroh pertama saya langsung berguru langsung pada waktu itu. Saya suan di kediamannya, setelah langsung saya berguru langsung mustami dalam majlisnya. Kalau kayak di Karor Lenteng, kayak di Karor Son Haji, itu santrinya Syekh Muhammad. Pernah beliau itu berkata dengan bahasa Madura, kita berbentuk tiba-tiba sebab guru, barokah guru. Kapan guru parlo? Pas parloan ke orang yang naudzubillah. Umpama Ustaz Faisal diundang oleh orang, itu kan barokahnya guru. Ustaz Faisal naik mimbar, itu barokahnya guru. Jangan pernah membelakangi guru di saat gurunya perlu. Walaupun benturan, jangankan satu kampung, se-Indonesia pun harus guru diutamakan. Makanya saya pernah bilang sama santri, sering-sering ngumpul, sering itu, jangankan saya punya uang, andai kata saya nggak punya uang, lalu dipanggil saya, suruh nerbang besok ke Madura, pasti saya akan nerbang. Kalau Syekh Ahmad Barizi itu mengatakan besok ke Madura, pasti saya ke Madura besok. Insya Allah saya langsung ke Madura. Karena guru itu kiblatuna. Guru itu kiblat kita, guru itu kompas kita. Kalau kita udah kehilangan kompas, bagaimana kita harus bisa kenal kepada baginda Rasul, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang santri itu jangan sampai kehilangan kompas. Allah wa yamtasilu amrahu, dan juga yamtasilu juga mengerjakan santri amrahu, perintah guru, fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala, di dalam lainnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa? Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kata-kata berbakti atau taat patuh kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama itu bukan maksiat, kerjakan. Kalau diperintahkan oleh guru, ini baca sholawat 100, jaga sholatnya, jaga zikirnya, jaga hisibnya, jaga kitabnya, lakukan. Selama itu bukan maksiat. Tapi kalau maksiat, tapi kan tidak ada kata-kata guru ngajari kemaksiat itu. Jangan sampai sekelas ulama, orang tua kita yang awam tidak ada menyuruh anaknya, ayo nak mencuri, ayo nak jangan sholat.
Tidak ada itu, apalagi setingkat ulama. Semoga ilmu kita barokah, semoga guru-guru kita kenal sama kita dunia sampai akhirat. Semoga rohani kita bersama ruh yang suci, aulia-aulianya Allah, sehingga bisa berkumpul dengan baginda Rasul dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asqarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul arba'una. Bab yang nomor 40 fi dzikri anwa'il adab, dalam menuturkan atau menyebutkan macam-macam siksaan ala qadri amalihim, atas kadarnya, ukurannya kelakuan orang-orang tersebut di dunia. Sekarang kita bab yang pas, bab nomor 40. Adapun bab yang nomor 40 tersebut itu menjelaskan atau menyebutkan bagaimana siksaan-siksaan orang dalam kubur tergantung kelakuannya sewaktu dunia. Makanya kan kita tidak sama, sholawatnya tidak sama, maksiatnya juga tidak sama, ingatnya kepada Allah tidak sama. Di derajatnya manusia dunia itu menunjukkan nanti di akhirat. Di akhirat begitu juga, di kubur begitu juga, tidak mungkin sama. Walaupun kita satu wadah, walaupun kita satu bapak, walaupun kita satu guru, kita tidak akan pernah sama. Karena mengapa? Kepala kita itu beda, artinya otak kita beda, hati kita beda, angan-angan kita beda, niat kita beda. Makanya luruskan niat kita kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Luruskan niat kita semata-mata untuk Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maksiat, orang maksiat itu beda juga tingkatannya, nggak mungkin sama, nggak mungkin. Orang yang ibadah sholatnya tidak mungkin sama hitungannya, puasanya tidak mungkin sama, zikirnya tidak mungkin sama, sholawatnya tidak mungkin sama, tidak bisa sama. Begitu juga maksiat. Ada yang maksiat mencuri, ada maksiat itu ngerasain orang, ada maksiatnya berzina itu beda berapa kali, naudzubillah. Ada yang memotong tangan orang, ada yang mencuri tangan, itu beda semua. Di saat maksiatnya beda, maka siksanya juga beda. Di saat ibadahnya beda, maka derajatnya nanti juga di surganya Allah juga beda. Makanya semoga kita matinya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Karena kehidupan itu di depan kita itu sangat panjang. Masa depan orang-orang mukmin itu bukan sekarang. Masa depan mukmin kita tuh di kubur. Masa depan kita itu di akhirat. Gitu. Makanya harus kita perhitungkan masa depan yang akan kita tempatin, tempat yang kita tempatin. Jangan pernah kita terbuai dengan keadaan apapun bentuknya. Semoga hanya lewat di hati kita, tapi tidak bersemayam di dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanju minan nari min ummati bada alfin wa sittina sanatan qaumun simanun minal luhumi mahzuluna minad dini usatun minat thiyabi uratun minat ta'ati alimuna ya'maluna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanju selamat minan nari dari kobaran api neraka. Narun itu artinya api. Makanya di neraka itu mayoritas itu api semua. Ada kelajengking, ada ular, cuman mayoritas. Makanya kalau bahasanya nar itu artinya api. Yang kita pijak itu api. Lantai kita api, dinding kita api, atap kita api. Itu mayoritasnya di neraka. Yanju selamat minan nari dari kobaran api neraka. Dari neraka. Min ummati yaitu umatku.
yaitu golonganku, sampai Rasulullah pada alfin setelah 1000 wasitina dan 60, yaitu persenatan tahunnya. Kaumun yaitu kaum siman yang gemuk, min luhumin dari daging, mahzuluna yang bercanda minat dini dari agama. Jadi orang yang gemuk-gemuk yang tidak ibadah kepada Allah. Jadi penghuni neraka itu diantaranya orang-orang yang gemuk. Orang gemuk yang suka makan cuma seperti kerbau, makan tidur. Yang penting dia makan. Enggak mikirin sholat. Enggak, ya kalau gemuknya ibadah pembahasan. Cuma kan kebanyakan orang gemuk ini ditanding dengan orang kurus, tetap dia tidak mampu di satu malam, langsung teler dia. Orang gemuk itu ya seperti itu. Ini jadi kebanyakan orang gemuk itu orang tidak ibadah kebanyakan. Karena kalau dia lapar dia akan gelisah. Tapi kalau dia kenyang dia senak sapi ataupun kerbau langsung itu orang gemuk, itu pada umumnya. Selamat dari api neraka umatku setelah 1060 tahun. Kaum musiman yang kaum yang gemuk-gemuk dari daging yang tidak beres. Nah, orang gemuk itu kalau udah lapar dia amburadul, yang penting makan gitu. Setelah makan dia tengah tidur. Yang dia mempermainkan agama Allah. Kusatun. Gitu. Orang gemuk itu gelisah. Coba tidak ada kipas, gelisah dia. Orang gemuk. Apalagi dia tidak makan suatu hari. Itu. Ini pembahasan orang gemuk yang suka makan haram, yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minat siabi usatun itu yang memakai minat siabi dari pakaian, uratun tapi telanjang minat taati dari taat. Orang gemuk yang tidak ibadah kepada Allah itu. Dia berpakaian baju tapi dia telanjang, artinya tidak ibadah kepada Allah. Kalau gitu Ustaz kurus aja, tunggu dulu kurusnya. Kalau kurusnya cuma mikir dunia, ikut juga dia nanti di neraka. Nah, makanya kalau ulama itu kebanyakan kurus. Kebanyakan. Ya ada juga ulama yang gemuk, cuma kebanyakan itu. Orang-orang. Ada juga yang kurus-kurus. Kebanyakan yang kurus-kurus, enggak gemuk-gemuk gitu. Alimuna, orang-orang alimuna dan tahu mereka kaum ya'maluna dhahiran, yang ngelakuin kaum dhahiran dalam dohirnya minal hayatid dunya, dari kehidupan dunia, tapi wa anil akhirati hum ghafilun, tapi mereka dari akhirat mereka lupa. Ai jahiluna, yaitu bodoh kaum, hum adapun kaum tersebut ahlul aswaq, yaitu yang suka ke pasar-pasar, walawa dan menuruti hawa nafsunya, yabtasibuna mengerjakan mereka kaum min aymalin dari harta, sya'u yang berkehendak kaum, wala yubali dan tidak peduli Allah yaitu kepada Allah, min ayyibabin dari wala yubali tidak peduli Allah yaitu sopo Allah, min ayyibabin dari mana pintu yadkhulun nar yang masuk kaum kepada yaitu masuk neraka. Maksudnya begini, ada orang-orang sebagai penghuni neraka itu tuh di kaum yang gemuk-gemuk. Sewaktu di dunia dia cuma mikirin makan. Coba lihat sapi, mana sapi itu mikirin sholat. Cuma mikirin kalau dia lapar, dia menggonggong, dia bersuara. Kalau dia dikasih makanan rumput, air, adem dia. Adem, bahkan tidur, nyenyak dia. Jadi ada, walaupun dia manusia, dia punya pikiran, tapi pikirannya tidak difungsikan. Dia punya pandangan, dia punya telinga,
dia punya kaki tapi tidak digunakan ke jalan Allah. Cuma yang ada yaitu cuma mikirin dunia. Sama akhiratnya dia lupa. Padahal dia tahu dari tauhidnya di kehidupan. Dia tahu bahwa dunia akan dia tinggalkan, dia sadar bahwa dia bakalan mati, dia tahu. Tapi wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi walaupun dia tahu, dia enggan, bahkan dia lupa kepada tempat sebenarnya itu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita oleh Allah diselamatkan di kobaran api neraka. Yang kurus semoga ibadah kepada Allah sampai titik terakhir yaitu sakratul mautnya. Yang juga yang gemuk semoga ibadah kepada Allah, taat sama Allah, sama baginda Rasul. Semoga kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.